Terima kasih kepada Ibu Woro Argorini selaku host. Saya Tri Yuli Setioningrum selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah ancaman disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Siti Habsoh dari MAN Purwakarta. Beliau lahir di Purwakarta tanggal 5 September 1975. Pendidikan S1 Pendidikan Sejarah UPI Bandung, S2 Prodi Pendidikan Sejarah UPI Bandung. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu yang saya hormati, dimohon untuk mematikan mikrofon selama presentasi dan nanti akan ada sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat atau melalui mikrofon ketika sudah dipersilakan untuk bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti presentasi kita pada hari ini kepada Ibu Yayu Siti Habsoh. Disilakan untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat Sinusantara, izinkan saya Yayu Siti Habsoh dari Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta dalam kesempatan ini akan memaparkan materi sejarah Indonesia kelas 12 dengan judul atau topik yang saya pilih adalah ancaman disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan. Ada beberapa materi yang ingin disajikan dalam pembelajaran kali ini. Diharapkan ada beberapa indikator yang nanti tercapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, melalui pengamatan terhadap gambar, mampu menjelaskan pengertian disintegrasi. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk disintegrasi bangsa. Yang ketiga, menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dan mendeskripsikan jalannya peristiwa. Baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama, ini tentang bentuk-bentuk pergolakan daerah atau disintegrasi yang terjadi. Pertama adalah pengertian disintegrasi. Sengaja ditampilkan beberapa gambar dengan maksud amatilah gambar yang tertera. Ada dua tujuan yang ingin diungkapkan melalui gambar ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, mampu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan disintegrasi. Yang kedua, melalui gambar, siswa diajak untuk mengamati peristiwa masa lalu dan hubungannya dengan konteks peristiwa masa kini. Maksudnya seperti ini. Gambar ini disajikan dengan latar dan setting yang berbeda. Gambar yang pertama mengambil latar atau setting kehidupan konteks kekinian. Gambar yang kedua mengambil latar atau setting kehidupan atau konteks pada zaman dulu, jadi sudah terjadi. Nah, dua peristiwa ini kalau disimpulkan, kalau diamati, ternyata memberikan sebuah kesimpulan bahwa konteks peristiwa ini adalah menunjukkan sebuah keadaan yang tidak bersatu padu, keadaan yang terpecah belah, keadaan yang menunjukkan adanya kerumunan massa, keadaan yang menunjukkan adanya kondisi yang tidak harmonis. Dari gambar ini, akhirnya siswa mampu menyimpulkan bahwa gambar ini adalah gambar yang menunjukkan adanya keadaan yang tidak bersatu padu, gambar yang terpecah belah, keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah. Itu adalah pengertian dari disintegrasi. Adapun tujuan yang kedua, melalui gambar ini siswa diajak bahwa ternyata peristiwa yang terjadi saat ini dulu pernah terjadi di negara kita pasca kemerdekaan. Nah, dengan demikian maka siswa bisa mengambil kesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi pada zaman dulu bisa saja terjadi untuk saat ini apabila tidak dijadikan sebuah
dibagi-bagikan ke dalam 3 bentuk, yaitu pergolakan yang dilatar belakangi oleh kepentingan ideologi, pergolakan yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, dan pergolakan yang dilatar belakangi oleh isu sistem pemerintahan. Pergolakan yang dilatar belakangi oleh kepentingan ideologi antara lain pemberontakan PKI di Madiun, G30S PKI di Jakarta, dan DITI. Pergolakan yang dilatar belakangi oleh isu kepentingan adalah APRA atau Angkatan Perang Rakyat Adil, RMS atau Republik Maluku Selatan, dan Andi Ajis. Sedangkan pergolakan yang dilatar belakangi oleh isu sistem pemerintahan adalah BFO atau Vision Course for Federal Overlay dan PRMD Pramesta. Dirinya harus menandatangani perundingan Renville. Jadi Amir Sarifuddin adalah Perdana Menteri yang menjadi delegasi Indonesia dalam menandatangani perundingan Renville. Ternyata perundingan Renville hasilnya mengecewakan pihak Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit jika dibandingkan dengan hasil perundingan sebelumnya, yaitu hasil perundingan. Amir Sarifuddin akhirnya dianggap bertanggung jawab terhadap hasil isi perundingan Renville dan akhirnya diminta turun dari jabatannya. Amir Sarifuddin akhirnya merasa sakit hati karena dia sudah berjuang untuk bangsa ini, tetapi hasil yang didapatkan hanya bisa diakui seperti itu, tapi dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebagai orang yang mengalami kekecewaan, akhirnya Amir Sarifuddin menghimpun kekuatan massa, menggabungkan dirinya dengan kaum buruh dan tani, kaum sosialis, dan juga kaum tentara atau mantan prajurit yang juga kena kebijakan pemerintah. Pada waktu itu pemerintah mengeluarkan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, sehingga tentara-tentara yang profesional tetap dilanjutkan sebagai prajurit, sebagai TNI, dan yang dianggap tidak profesional mereka dikembalikan ke profesi semula. Akhirnya banyak tentara yang kena program PHK. Tentara-tentara ini pun akhirnya Amir Sarifuddin untuk bergabung dan mendirikan FDR. Amir Sarifuddin kemudian mendapat dukungan kuat dari Musso yang pada waktu itu sedang berada di Soviet dan menyatakan bergabung dengan kelompok FDR dan Amir Sarifuddin. Akhirnya pada tanggal 18 September 1948 mereka melancarkan pemberontakan yang kita kenal dengan pemberontakan PKI Madiun. Banyak para ahli berpendapat bahwa pemberontakan ini dianggap sebagai bayi yang lahir terlalu prematur, artinya belum saatnya dilahirkan, akan tetapi sudah dilahirkan. Jadi akhirnya alhamdulillah pemerintah dengan cepat mengatasi pemberontakan ini dengan melakukan serangkaian operasi militer atas perintah Jenderal Sudirman, Kolonel Sungkono dan Gatot Subroto akhirnya berhasil menumpas gerakan ini. Yang kedua adalah, saya lanjut dengan section berikutnya, Gerakan 30S, Gerakan 30 September atau PKI. Materi ini biasanya pekan terakhir, jadi bukan di subbab mengenai pergolakan daerah. Materi ini saya sampaikan sesuai dengan kurun waktu terjadinya peristiwa, yaitu ketika membahas mengenai demokrasi terpimpin, karena terjadinya memang pada saat pemerintahan Indonesia berada di bawah pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Ketika kita menerangkan G30 SPKI di sub materi tentang demokrasi terpimpin, mungkin ini akan lebih sesuai dengan konsep 5W dan 1H dalam sejarah ya. Jadi saya sampaikan biasanya materi ini terpisah di kurun waktu demokrasi terpimpin. Tapi intinya bahwa G30 SPKI juga adalah sebuah pergolakan daerah yang terjadi di latar belakangi oleh kepentingan ideologi, yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Terlepas dari kontroversi mengenai siapa pelaku utama G30 SPKI, akan tetapi sejarah mencatat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang betul-betul terjadi, bukan peristiwa rekayasa. Faktanya dapat dipertanggungjawabkan. Itu mengenai G30 SPKI.
Berikutnya adalah pemberontakan PRRI yang nanti didukung dengan munculnya Perpesta. PRRI atau Perintahan Revolusioner Republik Indonesia tercipta sebetulnya merupakan pemberontakan daerah yang dilatar belakangi oleh punya ketidakpuasan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat mengenai alokasi dana pembangunan pusat ke daerah yang dianggap tidak adil. Protes dari aparatur sipil ini kemudian didukung oleh kaum militer yang juga mengalami kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap ikut campur militeran di tiap-tiap daerah. Jadi hak dan kewenangan mengatur kemiliteran, akan tetapi mereka nanti pemerintah pusat. Kekecewaan ini akhirnya berbuntut menjadi pemberontakan yang kemudian PRRI. Oleh karena itu, dalam pemberontakan PRRI, kaum militer kemudian membentuk dewan-dewan daerah. Ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara, ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan, ada Dewan Gajah di Sumatera Utara, ada Dewan Benteng di Sumatera Barat, dan kemudian nanti bergabung Permesta di Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letkol Pence Sumual. Pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah melalui serangkaian operasi militer, mulai dari Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, Operasi Sadar, dan akhirnya Operasi berhasil mengatasi pemberontakan ini. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat, diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Kartosuwiryo di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh munculnya kekecewaan dari rakyat terhadap hasil perjanjian Renville yang ternyata wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, termasuk wilayah Jawa Barat akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya, tentara Hizbullah, DI dan TII-nya menyatakan tidak mau bergabung dengan RI dan kemudian mendirikan pemerintahan sendiri di Barat dengan nama Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan dari gerakan DITII merupakan gerakan yang paling lama diatasi oleh pemerintah melalui serangkaian upaya diplomatik. Mengapa pemberontakan ini paling lama diatasi oleh pemerintah? Karena ternyata nanti muncul dukungan rakyat terhadap berdirinya NII ini. Gerakan DITII ini akhirnya nanti wilayah di Indonesia, mulai dari DITII di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fattah, DITII di Aceh di bawah pimpinan DITII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar, dan DITII di Kalimantan pimpinan Ibnu Hajar. Berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dilatar belakangi oleh keinginan orang-orang Maluku untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, sekaligus juga tidak mau bergabung dengan RI dan ingin mendirikan negara sendiri dengan nama Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Saumokil, dibantu oleh teman-temannya, diantaranya Manuhutu, Manosam. Pemberontakan ini akhirnya diatasi oleh pemerintah melalui upaya diplomasi yang dilakukan oleh Dr. J. Lemena masih ini tentu, sehingga akhirnya pemerintah pun mengambil jalan operasi militer. Ada yang menarik di karena ternyata nanti ketika pemerintah melakukan upaya penanggulangan terhadap ini, ada sebagian tokoh-tokoh RNS yang berhasil melarikan diri ke Belanda dan mereka meminta suaka dari pemerintah Belanda. Sehingga sampai saat ini RNS masih berdiri sebagai sebuah organisasi yang diakui oleh Belanda dan sering memanfaatkan momen-momen di Indonesia yang momen-momen Indonesia untuk menyusup ke dalamnya dan tetap ingin mendirikan Republik Maluku Selatan. Itu di antara beberapa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara waktu tahun 19 sampai kurun waktu tahun 1965.
Di akhir materi, izinkan saya memberikan sebuah dari presentasi ini. Bapak dan Ibu hebat. Indonesia adalah sebuah negeri yang sangat menarik, luas dari segi wilayahnya, kaya dari sumber daya ekonominya, beragam budaya dan seninya, potensial sumber daya manusianya, kreatif pemikirannya, dengan beragam suku bangsa, ras, etnis, dan agama yang dianut. Potensi inilah yang mengakibatkan negeri yang kita cintai ini rentan terhadap segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan, baik di dalam maupun dari luar. Sejarah mencatat banyak tantangan yang telah kita hadapi dalam bentuk pemberontakan dari zaman penjajahan dulu. 25 tahun kita merdeka. Akan tetapi kita tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Kini kita tetap berharap, berdoa, dan yakin Indonesia tetap ada, tetap bisa, dan jaya selamanya. Selama saya, Anda, dan kita tetap bertekad untuk menjadi bangsa yang bersatu para tanpa menghina dan menyakiti bumi dan senantiasa akan menghormati dan peradaban zaman ini. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan mengenai integrasi bangsa dalam kegiatan SAK ini. Mana yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu pertanyaan mengenai pengertian gejala disintegrasi. Bila siswa menjawab jawaban benar, maka akan memperoleh skor senilai. Kemudian berikutnya yang kedua, maaf Bapak Ibu, yang kedua, motif atau latar belakang yang mendasari terjadinya pemberontakan. Ini pertanyaan adalah pemberontakan yang ditangi oleh motif ideologi. Apabila menjawab benar juga mendapatkan skor 20. Kemudian yang ketiga, tokoh yang terlibat dalam pemberontakan. Dalam soal kebetulan saya menanyakan mengenai tokoh gerakan DITI di Jawa Barat. Ini juga sama, skornya adalah 20. Kemudian yang keempat, mengenai kesimpulan dari sebuah peristiwa. Jika jawabannya benar juga mendapatkan nilai 20. Dan yang terakhir, soal yang kelima adalah tentang cara pemerintah dalam mengatasi pemberontakan tersebut. Saya kasih contoh adalah cara pemerintah menghadapi pemberontakan Andi Aziz. Jika jawaban benar, skornya juga 20. Maka kalau tadi saya mengklik salah, jadi skor terakhir adalah 80. Demikian Bapak Ibu materi sejarah yang saya sampaikan. Terakhir ini ada developer. Developer ini merupakan lisensi mungkin dari si pembuat SAK. Mungkin apa materi SAK ini yang perlu direvisi, diedit lagi. Insya Allah nanti akan diedit dan direvisi kembali. Demikian Bapak dan Ibu materi penyampaian presentasi dari saya. Semoga Bapak dan Ibu berkenan. Mohon masukan dan sarannya, dan saya kembali kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Yayu yang menyampaikan luar biasa semangat dan lengkap. Materi pada pagi ini memicu semangat nasionalisme kita. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah perjuangan dari ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Yang kedua, sah dan banyak pengalaman sehingga kita bisa belajar dari kejadian pada waktu lampau. Baik Bapak Ibu, yang ingin bertanya, kami beri kesempatan 2 sesi, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau bisa juga bertanya melalui chat. Silakan Bapak Ibu.
Kartinese. Pertanyaannya adalah bagaimana mencermati adanya gejala disintegrasi? Kepada Ibu Yayu dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada Ibu Sri ya Bu ya, yang telah berkenan memberikan pertanyaan. Munculnya gejala disintegrasi bangsa ini sebetulnya di negara kita sangat rawan ya, karena negara kita adalah negara yang negara yang tunggal ika, sehingga ketika pemerintah atau ketika kita sebagai rakyat tidak bisa mengelola konflik dengan baik, maka benih-benih perpecahan ini akan rentan sekali muncul, apalagi kalau perpecahan itu dilatar belakangi oleh unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena itu ada baiknya kita tetap merekatkan kembali perbedaan kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kita tidak usah menyamakan konsep kebinekaan itu menjadi sebuah persatuan Amerika Serikat, di mana mereka mengelola perbedaan itu ke dalam sebuah wajan besar, disatukan, kemudian jadi sebuah persatuan. Kita juga mungkin tidak bisa melihat Malaysia yang mengelola perbedaan mereka dengan berkannya dalam secangkir gula dan kopi ya, menjadi dalam sebuah gelas, tapi biarkanlah kebinekaan Indonesia kita biarkan seperti sepiring rujak yang masih tetap memperlihatkan warna dasarnya. Mana bahan dasar rujak itu? Ada jambunya, ada petanya, ada mentimunnya, ada mangganya, tetapi direkat oleh ikatan yang sama, yaitu bumbu rujak yang bisa dinikmati oleh. Mungkin itu konsep kebinekaan yang bisa kita terapkan Indonesia saat ini. Jadi perbedaan tidak diambil menjadi sebuah persamaan. Begitu barangkali Ibu Sri. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Yayu. Wah, jadi membayangkan sepiring rujak dengan berbagai buah yang segar. Terima kasih setelah menggugah semangat kami. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Wiwi. Silahkan Ibu Wiwi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Wiwi Kumiati. Mungkin tidak ada Ibu Wiwi. Tidak ada. Tadi Ibu Wiwi Kumiati menulis tanya, tapi tidak ada pertanyaannya. Mungkin ingin bertanya secara langsung melalui mikrofon. Tidak ada Ibu Wiwi. Udah live Bu. Kayaknya udah. Oh, ternyata sudah tidak ada. Iya. Ya, ini sudah leave dari room. Baik. Ibu Sri Kartiningsih, silakan. Boleh bertanya lagi? Silakan Ibu. Bertanya menggunakan mikrofon atau ditulis di chat. Silakan Ibu Sri Kartiningsih. Ibu Sri Kartiningsih, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya, pada waktu kejadian pemberontakan DIY G30S ya, apa tadinya? Yang di Madiun itu, sejarah mencatat bahwa pemberontakan itu aksinya lebih gencar yang mana ya? Dan bagaimana antisipasi itu saat sekarang? Dalam bentuk kekerasan atau bagaimana ya? Baik,
ulangi pertanyaannya, apakah seperti ini Bu Sri Kartiningsih? Kita mendengar tentang pemberontakan DITII dan PKI di Madiun. Manakah yang lebih besar pengaruhnya begitu terhadap Indonesia? Oke. Begitu Bu Sri Kartiningsih? Iya. Ya, oke. Ibu Yeni silakan untuk dijawab. Sri Kartiningsih, ini ya Bu, yang namanya ideologi memang sulit untuk ditumpas walaupun orang-orangnya sudah ditumpas habis, akan tetapi ideologi itu akan tetap berkembang selama nanti ada orang-orang yang ada pengikut-pengikutnya yang tertarik dengan ideologi tersebut. Jadi mungkin itulah sebabnya kenapa baik itu PKI ataupun paham Islam dianggap sebagai bahaya laten, artinya bahaya yang suatu saat bisa muncul kembali. Orang-orang pelakunya zaman dulu memang sudah dibabat habis, sudah tidak ada, tetapi ideologi itu akan tetap berkembang apabila pengikut-pengikut dan penganut-penganutnya masih ada. Nah, kalau kita lihat dari dua pemberontakan ini, DITII dan pemberontakan PKI Madiun, tadi saya katakan bahwa pemberontakan PKI Madiun oleh para ahli dianggap sebagai bayi yang lahir terlalu prematur. Artinya mereka belum siap melakukan sebuah pemberontakan, sudah dilancarkan, sudah digaungkan, sudah diproklamirkan. Ini pemerintah dengan cepat bisa mengatasi pemberontakan ini melalui serangkaian operasi militer. Orang-orangnya boleh dibabat habis, orang-orangnya boleh ditangkap dan diadili oleh pemerintah, walaupun kemudian nanti ada yang menyelamatkan diri berhasil selamat, diantaranya di Pak Nusantara Aidit, dan akhirnya dia juga yang nanti memproklamirkan G30S PKI. Nah, akan tetapi walaupun orang-orangnya tadi sudah ditumpas oleh pemerintah, selama ada pengikut-pengikut dari ideologi tersebut, suatu saat ideologi ini akan muncul kembali, dan kalau sudah menjadi sebuah kekuatan besar, tidak bisa dihindari, mungkin akan terjadi lagi pemberontakan yang sama. Nah, kemudian yang kedua, kalau dibandingkan antara pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI di Madiun, DITII ini adalah pemberontakan yang paling lama diatasi oleh pemerintah. Diproklamirkan pertama kali tahun 1947 di Citayam, Tasikmalaya, akan tetapi berhasil diatasi kurang lebih tahun 1962. Itu pun melalui beragam serangkaian diplomasi dari pemerintah dan dari pemerintah terhadap DITII. Kenapa DITII merupakan pemberontakan yang paling sulit diatasi oleh pemerintah? Mendapat dukungan dari rakyat. Kita ketahui kalau rakyat Indonesia sampai saat ini mayoritas Muslim, sehingga ketika diproklamirkan negara Islam Indonesia, ada nama Islamnya, maka otomatis itu akan mendapatkan dari seluruh rakyat. Nah, sehingga nanti DITII ini akhirnya tidak hanya diproklamirkan di Jawa Barat, tetapi juga menyebar ke Jawa Tengah, menyebar ke Aceh, menyebar ke Kalimantan, menyebar ke Sulawesi. Yang kedua, mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah membaca di berbagai referensi, Kartosuwiryo adalah sahabat dekat dari Soekarno, ya, karena mereka sama-sama pernah kos bareng di rumahnya HOS Cokronoto. Nah, ide-ide sebetulnya pernah mereka adalah kaderisasi dari Bapak Bangsa HOS, akan tetapi nanti dalam perkembangannya setelah Soekarno lulus dari SMA, dia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Teknik Tinggi di Bandung yang kita kenal sekarang namanya ITB. Di ITB Soekarno kemudian banyak bertukar pikiran dengan dosen-dosen yang latar belakangnya adalah dosen-dosen dari Belanda, sehingga akhirnya nafas nasionalisme itu dalam diri Soekarno. Sementara Kartosuwiryo nanti tetap melanjutkan mondok di pondok-pondok pesantren, sehingga gerakan DITII ini juga dukungan dari pondok-pondok pesantren di Indonesia akhirnya menyatu dengan rakyat. Itu yang menyebabkan DITII merupakan pemberontakan yang paling lama diatasi oleh pemerintah. Seperti di Kartiningsih, mohon maaf jika ada pernyataan-pernyataan yang tidak sependapat dengan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya sangat lengkap dan jelas Ibu Yayu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Pak Adi Priyadi. Cara menampilkan layar HP saat presentasi bagaimana ya? Oke, tetap untuk layar
host yang mengontrol begitu ya. Mungkin Pak Adi ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru hebat, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Ibu? Saya Ibu Wiwi dari SMP 510, Bu. Oke, baik, Ibu Wiwi Kumiati dari SMP Negeri 510, silakan. Cara menanamkan generasi muda sekarang itu untuk mencintai Pancasila, kemudian juga mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Bu ini cara? Terima kasih. Menanamkan jiwa-jiwa Ya, Pancasila. baik, saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Wiwi Kumiati dari SMP Negeri 3 Cepu. Bagaimana menanamkan paham nasionalisme begitu ya Ibu kepada generasi muda sekarang? Apakah seperti itu? Ya, iya Bu, betul ya. Gimana caranya? Ibu Wiwi, Terima kasih. bagaimana caranya? Pertanyaannya sih tadi implementasi ya. Seperti halnya kita berbicara Pancasila, tidak pernah akan ada akhirnya perdebatan dan narasi tentang Pancasila. Tetapi yang mungkin kita perlukan saat ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan generasi muda saat itu Bu, butuh coba nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diimplementasikan. Kalau generasi muda saat ini melihat pejabat sebagai tolak ukurnya, maka ada baiknya para pejabat segera mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sehari-hari mereka, sehingga Pancasila bukan hanya kita perbincangkan dalam tataran wacana, dalam tataran konsep, tetapi dalam tataran ideologis, tapi juga dalam tataran pengamalan atau implementasi atau tataran praktis. Nah, seperti halnya jiwa nasionalisme Bu, ada baiknya dalam materi sejarah sebetulnya kita menampilkan tentang tokoh-tokoh para pejuang yang berjasa pada zamannya. Sebetulnya sangat sedikit dari generasi kita yang tahu tentang tokoh pejuang kita. Jadi ada perbedaan antara tokoh pejuang zaman dulu mungkin dengan para pejuang zaman kini ya. Karena kalau tokoh pejuang zaman dulu, saya ambil contoh, saya sebetulnya profil yang sangat mengidolakan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang yang lahir dari kalangan bangsawan. Di belah ibunya dia lahir sebagai dari golongan pengusaha. Di belah bapaknya dia lahir sebagai dari golongan cendekiawan Islam. Dengan modal yang dia miliki, lahir sebagai golongan bangsawan, golongan agamawan. Sebetulnya Muhammad Hatta tidak perlu bekerja untuk membela rakyatnya, karena dia bisa. Bahkan Hatta ketika berkali-kali dipenjarakan dari satu penjara yang lainnya, dia sering kali ditawarkan oleh pemerintah Belanda dengan gaji yang sangat besar supaya dia mau mengabdi kepada Belanda, dan lagi-lagi Hatta tolak seperti itu. Hatta adalah seorang tadi yang sederhana. Itu sederhananya dia sampai pernah, mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca sebuah kisah bagaimana Hatta menyimpan sebuah artikel yang isinya tentang iklan sepatu, namanya sepatu merek Belly, sepatu yang banyak dipakai oleh kalangan pejabat pada waktu itu. Tapi sampai dengan akhir hayatnya, sepatu tersebut tidak pernah Hatta beli. Bukan tidak mampu dia membeli sebagai orang yang dari kalangan terpandang, tapi ia merasa bahwa ia tidak layak menggunakan sepatu di atas penderitaan rakyat yang untuk makan pun sangat sulit. Itu kemudian banyak tokoh-tokoh lain, misalnya Husni Tamrin yang hidup di kontrakan dengan kontrakan sempit, bukan sepitengnya tiap hari tidak sedapnya itu terasa gitu ya, tapi dia tetap seperti itu. Jadi sebetulnya banyak dari generasi kita yang belum berusaha mengenal dari dekat tokoh-tokoh para pejuang kita. Mungkin itu ya, jadi perlu ada contoh suri teladan. Jadi yang pertama kali harus kita tampilkan adalah suri teladan, termasuk mungkin dari kita sebagai kalangan para pendidik, menampilkan suri teladan yang baik bagi mereka. Begitu mungkin Ibu moderator, serahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu ya, ini jawabannya luar biasa. Jadi adanya suri tauladan, terutama dari kalangan pejabat, juga masyarakat. Ibu
Terima kasih. Hari ini kita sudah ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari Ibu Sri Kartiningsih dan 1 pertanyaan dari Ibu Wiwi Kumyati, dan sudah dijawab dengan lugas dan gamblang oleh Ibu Yoyo Siti Hapsah selaku presenter pada kali ini. Baiklah Bapak Ibu hebat guru Nusantara yang saya hormati, cukup kiranya presentasi kita pada hari ini. Mungkin dari presenter ada closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Saya cukupkan saja Bu, tidak apa-apa, cukup ya. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya memupuk nasionalisme kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, presentasi aplikasi pembelajaran berbasis Android dengan tema mencegah ancaman disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Woro selaku host. Terima kasih. Terima kasih Ibu Triyuli. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, telah kita lalui bersama presentasi pada pagi hari ini dari Ibu Yayu yang begitu menarik dan sangat jelas, sehingga bisa menambah banyak sekali informasi kepada kita tentang sejarah bangsa Indonesia, sehingga kita bisa mengenal macam-macam bentuk latar belakang serta faktor-faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sesi demi sesi sudah kita lalui bersama secara lancar, maka pada saat ini saya untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya selaku host mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.